Going, goes. Lokus. Penggunaan kendaraan darat. Lagi istirahat sejenak di hutan yang adem. Desa adat, desa yang sudah terkenal di kancah internasional. Banyak turis asing datang ke desa ini di website yang ada. Ada di Kecamatan Wisata Sungai Gili. Terdapat rumah betang di dalam gerbang ini. Mau tidak katibakan masyarakat desa ya, utama masyarakat desa yang cerdas. Kalau ada masyarakat desa yang cerdas, ya dari apapun sampai dimanapun, ibaratnya ide-ide tetap inovasi ya muncul terus. Contoh kita kalau semua orang desa kita sudah posisi untuk cerdas, begitu ada penerimaan PNS, yang lama udah ada yang baru ngomong akhirnya ada hubungannya enggak perubahan di tingkat rendah kan? Nah, tadi pentingnya dari kecerdasan bangsa kita untuk dulu. Karena ia kunci utama dalam pembangunan negara. Contoh Singapura, mungkin kita keluar ya dari itu. Aku kalau ingat cerita Singapura. Singapura dijajah oleh Inggris. Kemudian Singapura tuh tetapi kenapa Singapura lebih maju daripada Asia Tenggara yang lain? Karena tadinya dari kolaborasi antara Inggris, Amerika dan Singapura. Orang-orang SDM Singapura tuh disekolahkan ke Inggris, sekolahkan ke Amerika, pulang bangun Singapura. Kemudian hebatnya orang-orang itu bisa kolaborasi dengan Amerika, macam seperti jalur penerbangan harus ditetapkan transitnya di Singapura. Karena kalau makan hebat ya tadi ya, cerdas ya bangsa kita. Nah seperti yang kita mau ya, tiba cara desa mencanangkan, memprogramkan pemunculan tuh penerbitan SDM baru dengan tadi kita sekolahkan, kita beri pendidikan, kita beri pelatihan. Akhirnya muncul ide-ide kreatif seperti tadi, hubungan kolaborasi dengan sinergi dengan pihak-pihak lain berjalan dengan baik. Akhirnya desa terangkat. Contohnya ada Singapura yang seperti tadi. Sama kita tuh jajahan dulu sama budu semua. Indonesia yang terlambat karena Indonesia kalau Inggris kan sifatnya membangun, makanya negara-negara jajahan Inggris rata-rata maju. Nah, beda ya tadi. Akhirnya sampai sekarang kebiasaan-kebiasaan lama dari zaman penjajahan dulu ya paling kian sekolah tinggi-tinggi, paling kuma, paling ngaret. Akhirnya orang tua nanamkan prinsip-prinsip seperti ya kan lemah down generasi muda. Nah, itu saatnya kita bangun generasi muda kita dengan tadi program kita tuh dengan kelompok-kelompok yang kita bentuk tadi, bagaimana kita berpikir ada masalah di desa, jangan sampai keluar dulu ke desa, cara menyelesaikannya selesaikan dulu di dalam desa. Dengan adanya kebiasaan seperti nanti segala urusan desa akhirnya mudah kita atasi gitu. Nah, misal kita keluhan kita tadi ada pengelolaan wisata, budgetnya masih sedikit, walaupun tidak nol tapi sedikit ya. Nanti bakal kita mencari budget yang lebih besar. Itulah pentingnya tadi dari kelompok sadar wisata. Berpikir tadi dengan kita bentuk ruang komunitas digital, kita suruh tidak diskusi dia, kita suruh tidak belajar lewat internet dia, cari literatur yang ada di Google, ketik nanti bakal mengelola tempat wisata yang baik, nanti bakal cari jalur pendanaan untuk dari pihak ketiga.
kita belajar sama-sama dia. Begitu mereka udah pintar belum pada wisata, akhirnya kan output terakhirnya kan pariwisata terkelolanya baik. Nah ini tadi mesti mesti ruang komunitas digital. Maka ruang komunitas digital tuh jangan sampai berhenti di 2 tahun itu magang. Nah, kenapa aku menyebut macam ya? Karena setiap ada bentuk organisasi kan harus ada pendanaan. Oke lah, dan saat itu awal-awal program ada bantuan stimulus sekitaran 20-50 juta untuk pengelolaan ruang digital. Bantuan stimulus, tapi kan stimulus bentuk ya, hanya sebagai pengenjot magang kan, dan stimulus itu pengenjot magang kan, pengenjot semangat gitu kan. Tapi yang dikembangkan kita program selain dari dana stimulus ya, Ketibaka Dana Desa mau menganggarkan untuk komunitas digital tadi. Masukkanlah ke dalam pengembangan SDM desa, kan ya? Nah, begitu dengan dah ada perencanaan seperti itu, akhirnya program komunitas berlanjut, komunitasnya wawasannya terbuka, wawasannya luas, efeknya ke desa tuh masuk 6 pilar tadi. Masuk ke desa, akhirnya desa pun jadi cerdas ya, yang hasil yang dimaukan, tapi prosesnya pasti butuh waktu kan, sama-sama butuh waktu. Nah, itu kita bisa lihat tuh salah satu tadi tahapan yang dilakukan oleh Desa Sri Mulyo tuh. Nah, itu kalau mau kita ikut yang macam kita tuh, pertama kita tuh reformasi SDM yang tadi, SDM yang ketika kita reformasi bukan hanya kita ibarat reformasi itu kan perubahan besar-besaran kan. Nah, berarti ketika kita ngubah tanpa ada ekstrim sifatnya terlalu ekstrim lah, usah terlalu ekstrim. Tapi bagaimana reformasi itu berjalan dengan baik di desa tentang terkait SDM. Jadi misal jangan sampai ada konflik terlalu tinggi lah terkait SDM. Si A diberi pelatihan, si B diberi pelatihan, muncul orang tua. Tadi anak iya caca beri pelatihan, anak aku nak galak, jangan sampai muncul hal-hal seperti ya di desa kita redam hal-hal seperti ya. Kita beri pemikiran yang ke orang-orang tua kita bahwa